Salam dan bahagia, saya Ayuni akan menjelaskan tujuan dari aliran kas proyek bisnis, yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara menaksir aliran kas proyek dan mengapa aliran kas proyek bisnis tersebut dirasakan sangat penting dalam penilaian proyek bisnis. Penaksiran aliran kas proyek bisnis di sini baik kalau proyek bisnis tersebut dibelanjai seluruhnya dengan modal sendiri. Dan bagaimana kalau proyek bisnis tersebut dibelanjai dengan pinjaman? Berdasarkan pengamatan penulis, nampaknya selalu terjadi kesulitan dan kebingungan dalam penaksiran aliran kas kalau proyek bisnis itu dibelanjai sebagian dengan pinjaman. Selanjutnya adalah arti pentingnya. Laba dalam pengertian akuntansi tidak sama dengan kas masuk bersih. Yang lebih relevan bagi para investor adalah kas bukan laba. Mereka yang berkecimpung dalam bidang keuangan berpendapat bahwa bagaimanapun yang penting adalah kas, karena dengan kas itu kita bisa melakukan investasi, dan dengan kas itu pula kita membayar kewajiban finansial kita. Karena itulah kita berkepentingan dengan penerimaan kas, bukan laba, untuk dipakai sebagai alat memenuhi berbagai keperluan kas. Misalkan suatu perusahaan menerima proyek bisnis pembuatan sejumlah kapal yang ditaksir akan selesai dalam waktu 5 tahun. Pembayaran kontrak ini dilakukan sebesar 40% pada akhir tahun kedua, 40% pada akhir tahun keempat, dan 20% pada akhir tahun kelima. Misalkan lebih lanjut, setiap tahun perusahaan mampu menyelesaikan 20% pesanan dan biaya yang dikeluarkan juga 20% dari total biaya yang diperkirakan. Dalam kasus semacam ini ada kemungkinan bahwa laporan rugi atau laba harus dibuat per tahun, sehingga dalam tahun pertama sudah dilaporkan memperoleh laba, meskipun perusahaan belum menerima kas masuk dari penjualan. Akibatnya adalah perusahaan pada tahun pertama sudah dikenakan pajak, meskipun belum memperoleh kas masuk Rp1 pun. Penyebabnya di sini tidak lain adalah karena perusahaan sudah mengakui memperoleh penghasilan, walaupun perusahaan tersebut belum menerima kas masuk. Akibatnya adalah nilai pajak real yang dibayarkan sebenarnya adalah lebih tinggi daripada tahun kedua, karena kas masuk baru diterima pada tahun kedua, tetapi pajak sudah dibayar pada tahun pertama dan kedua. Hal yang sama nanti akan terjadi pada tahun ketiga, di mana perusahaan belum menerima kas masuk pada tahun tersebut, tetapi sudah mengakui menerima penghasilan, sehingga juga sudah dikenakan pajak. Dengan demikian, kalau kita menghitung return of investment-nya, atau yang menunjukkan perbandingan antara laba setelah pajak dengan total investasi, maka return of investment-nya ini akan selalu sama untuk setiap tahunnya. Kalau kita mempertimbangkan aliran kasnya, maka kita sudah memperkirakan bahwa pada tahun pertama, kita tidak akan menerima kas masuk apapun, bahkan yang ada hanya kas keluar. Pada tahun kedua ada kas masuk. Pada tahun ketiga tidak ada kas masuk, hanya kas keluar saja. Dan pada tahun keempat dan kelima ada kas masuk. Pengetahuan akan hal semacam ini membuat kita akan menilai, lain daripada kalau kita hanya terpancang pada rugi atau laba yang dilaporkan. Karena itulah mereka yang berada pada bidang finance berpendapat bahwa hanya kas yang berhenti. Pendirian semacam ini terutama penting kalau kita kaitkan dengan nilai waktu uang, yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini adalah lebih berharga daripada nanti. Problema pengakuan penghasilan seperti ini yang dikemukakan di atas memang bisa terjadi karena dalam akuntansi berlaku prinsip satuan moneter dianggap konstan. Selanjutnya adalah komponen aliran kas. Untuk menghindari kesalahan dalam menaksir aliran kas proyek bisnis, maka cara termudah yang kita gunakan adalah kita perlakukan proyek bisnis tersebut sebagai suatu proyek bisnis yang terpisah dari kegiatan perusahaan yang barangkali sudah ada. Dengan demikian, kita tidak perlu menghadapi kemungkinan terjadinya overlapping antara aliran kas proyek bisnis dengan aliran kas kegiatan perusahaan lain. Di sini, aliran kas yang berhubungan dengan suatu proyek bisnis bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah initial cash flow, 2 operational cash flow, yang ketiga adalah terminal cash flow.
Yang pertama adalah initial cash flow. Untuk menentukan initial cash flow ini, pola aliran yang berhubungan dengan pengeluaran investasi harus diidentifikasikan. Ini berarti kita harus mengetahui bagaimana pembayaran untuk tanah, pematangannya, pembuatan pabrik dan perlengkapannya, pembayaran mesin-mesin dan sebagainya, sebagai tambahan pengeluaran-pengeluaran untuk biaya-biaya pendahuluan dan sebelum operasi, termasuk juga penyediaan modal kerja perlu dimasukkan. Karena itulah, mungkin sekali untuk proyek bisnis besar, initial cash flow ini tidak hanya terjadi pada awal periode, tetapi terjadi beberapa kali, pada tahun ke-1, tahun kedua, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya adalah operational cash flow. Penentuan atau estimasi tentang berapa besarnya operational cash flow setiap tahunnya merupakan titik permulaan untuk penilaian profitabilitas usulan investasi tersebut. Kebanyakan cara yang dipergunakan untuk menaksir operational cash flow setiap tahunnya adalah bagian menyesuaikan taksiran rugi atau laba yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dan menambahkannya dengan biaya-biaya yang sifatnya bukan tunai. Karena itu, dalam praktiknya kita banyak sekali menjumpai cara menaksir aliran kas operasional ini dengan menggunakan rumus laba setelah pajak ditambah penyusutan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Kamila Tusadiah, NIM 2019 008287. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang operasional cash flow. Nah, penentuan atau estimasi tentang berapa besarnya operasional cash flow ini setiap tahunnya merupakan titik permulaan untuk penilaian profitabilitas usulan investasi tersebut. Nah, kebanyakan cara yang digunakan untuk menaksir operasional cash flow ini setiap tahunnya adalah dengan menyesuaikan taksiran rugi atau laba yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dan menambahkan dengan biaya-biaya yang sifatnya bukan tunai. Nah, karena itu dalam praktiknya kita banyak sekali menjumpai cara menaksir aliran kas operasional dengan menggunakan rumus laba setelah pajak plus penyusutan. Nah, meskipun cara semacam ini sering tepat, tetapi perlu kita menyadari persyaratan yang perlu dipenuhi kalau kita akan menggunakan cara yang seperti di atas. Nah, penggunaan cara di atas itu cukup tepat apabila menggunakan terhadap penghasilan dan biaya menurut akuntansi. Nah, tidak hanya berbeda dengan terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas, kalau antara pengakuan penghasilan dan biaya cukup berbeda. Seperti pada contoh kita di atas, penggunaan cara itu akan memberikan hasil yang tidak tepat. Nah, karena itu, Birelli dan Meisers menyatakan tidak selalu mudah untuk menerjemahkan kebiasaan akuntansi ke dalam pengertian aliran kas. Nah, kalau kita mengalami kesulitan, lebih baik kita hitung berapa kas yang masuk, beberapa kas yang keluar pada periode tertentu. Jangan menganggap kita selalu bisa memperoleh taksiran kas dengan melakukan manipulasi laporan akuntansi. Nah, kalaupun kita bisa, biasanya kita harus mengubah laporan akuntansi menjadi pola aliran kas. Nah, karena persyaratannya memenuhi. Nah, maka yang sering menjadi kebingungan adalah kalau proyek bisnis tersebut dibelanjai dengan sebagian pinjaman. Nah, umumnya kalau dianggap bahwa proyek bisnis tersebut dibelanjai dengan modal sendiri, penaksiran aliran kas operasional tidak menjadi masalah. Tetapi masalah ini sebenarnya timbul karena dicampurkan keputusan pembelajaran dengan hasil investasi proyek bisnis tersebut. Nah, untuk memperjelas hal ini, di sini saya akan memberikan satu contoh di slide berikutnya. Nah, di slide selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus, yaitu misalnya ada suatu investasi yang dibelanjai dengan 100% modal sendiri. Nah, senilai 100 juta rupiah itu usia ekonomisnya 2 tahun dan tidak mempunyai nilai sisa.
Nah, kalau penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus, maka penyusutan per tahun adalah 50 juta. Nah, taksiran rugi atau laba per tahun adalah, saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan apabila pengakuan terhadap biaya dengan penghasilan menurut akuntansi. Nah, yang pertama yaitu penghasilan terdapat 150 juta. Selanjutnya biaya tunai terdapat 70 juta. Selanjutnya biaya penyusutan 50 juta. Nah, hasil laba sebelum pajak yaitu 30 juta. Nah, 30 juta ini terdapat dari penghasilan dikurangi biaya tunai dan penyusutan. Selanjutnya pajak. Nah, atau misalkan pajaknya 50%. Nah, itu terdapat 15 juta. Nah, selanjutnya laba setelah pajak 15 juta. Dan hasil akhir aliran kas masuk yaitu 15 juta ditambah 50 juta. Nah, hasilnya 65 juta. Jadi aliran kas masuk ini jumlahnya 65 juta. Nah, sekarang saya akan menjelaskan misalkan proyek bisnis tersebut dibelanjai dengan 100% pinjaman. Nah, contoh ini hanya untuk menyederhanakan saja, karena mungkin tidak pernah ada proyek yang dibelanjai dengan 100% pinjaman. Nah, katakan bahwa pinjaman bunga adalah 20% per tahun. Nah, taksiran rugi atau laba yang kebanyakan dibuat yaitu yang pertama penghasilan terdapat 150 juta. Nah, biaya tunainya 70 juta, penyusutannya 50 juta. Jadi di sini terdapat laba sebelum bunga pajak hasilnya 30 juta. Nah, 30 juta ini terdapat dari penghasilan dikurangi biaya tunai dan penyusutan. Nah, selanjutnya ada bunganya terdapat 20 juta. Nah, 20 juta ini selanjutnya laba sebelum pajak terdapat 10 juta. Nah, pajaknya terdapat 5 juta. Laba setelah pajaknya hasilnya 5 juta. Nah, hasil 5 juta ini terdapat dari laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak. Hasilnya 5 juta. Maka aliran kas masuk biasanya dihitung dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. Jadi 5 juta ditambah 50 juta hasilnya 55 juta. Nah, ini untuk keperluan penaksiran operasional cash flow. Biasanya cara semacam ini membuat kesalahan dalam hal mencampur adukan antara cash flow, karena keputusan pembelanjaan yaitu pembayaran bunga. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan terminal cash flow. Terminal cash flow ini umumnya terdiri dari cash flow atau nilai sisa residu, nah investasi tersebut dan pengembalian modal kerja. Beberapa proyek bisnis masih mempunyai nilai sisa meskipun aktiva-aktiva tetapnya sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi. Nah, aliran kas dari nilai sisa ini perlu pula dihubungkan dengan pajak yang mungkin dikenakan. Nah, sebagai misal, nilai buku dari suatu aktiva tetap adalah 10 juta. Nah, tetapi waktu dijual laku seharga 12 juta. Berarti perusahaan memperoleh laba besar sejumlah 2 juta. Nah, laba ini sebenarnya merupakan capital gains. Kalau misalkan perusahaan dikenakan pajak senilai 20% atas capital gains tersebut, maka aliran kas dari nilai sisa ini adalah 12 juta. Nah, sebagaimana pada usaha ekonomis, maka penaksiran nilai sisa dari suatu investasi juga cukup sulit. Nah, masalahnya tidak lain adalah lamanya dimensi waktu yang dihadapi dalam penaksiran ini. Nah, misalkan usia ekonomis ditaksir 5 tahun. Maka untuk menaksir beberapa nilai sisa
suatu aktiva tetap berarti kita memproyek bisniskan pada 5 tahun mendatang. Nah, ini jelas merupakan pekerjaan yang cukup sulit. Nah, kalau proyek bisnis tersebut memerlukan modal kerja dan umumnya proyek bisnis ini memang membutuhkan, maka kalau proyek bisnis tersebut berakhir, modal kerjanya tidak lagi diperlukan. Dengan demikian, modal kerja ini akan kembali sebagai aliran kas untuk pada akhir usia proyek bisnis. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menaksir aliran kas. Dalam menaksir aliran kas ini, hendaknya dapat memisahkan aliran kas yang terjadi karena keputusan pembelanjaan dan aliran kas yang terjadi karena keputusan investasi. Selain aliran kas, haruslah didasarkan atas dasar setelah pajak. Maka hendaknya aliran kas ditaksir atas dasar selisih atau inkremental. Dengan demikian, maka dalam menaksirkan aliran kas operasional dari proyek bisnis baru tersebut harus memperhatikan pengurangan aliran kas akibat penurunan penjualan produk lama. Taksiran yang kita gunakan adalah taksiran bersih setelah dikurangi berkurangnya kas masuk dari produk lama. Contoh kasus, suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru yang lebih efisien. Nilai buku mesin lama adalah 80 juta dan mesin masih bisa dipergunakan 4 tahun lagi tanpa nilai sisa. Anggap perusahaan memakai penyusutan dengan metode garis lurus. Kalau mesin baru dipakai, perusahaan bisa menghemat biaya operasi tunai per tahun sebesar 25 juta. Misalkan, mesin lama kalau dijual saat ini masih laku 80 juta. Tarif pajak yang dikenakan bisa untuk laba operasional maupun capital gain sebesar 30%. Bagaimana penaksiran aliran kasnya? Penyelesaiannya, penaksiran aliran kas yang kita gunakan adalah dengan menggunakan taksiran selisih atau inkremental. Kalau perusahaan mengganti mesin lama dengan mesin baru, maka perlu ditambahkan investasi sebesar 120 juta dikurang 80 juta, sama dengan 40 juta. Sesuai dengan gambar yang telah saya sediakan, di situ ada taksiran operasional cash flow per tahun, tambahan keuntungan karena penghematan biaya operasional sebesar 25 juta, tambahan penyusutan mesin baru sebesar 30 juta, mesin lama sebesar 20 juta, mesin baru dikurang mesin lama sebesar 10 juta, tambahan keuntungan karena penghematan biaya operasional 25 juta, dikurang 10 juta menjadi tambahan laba sebelum pajak sebesar 15 juta. Kemudian dikurangi tambahan pajak sebesar 4,5 juta, jadi tambahan laba setelah pajak 10.500.000 rupiah. Tambahan kas masuk bersih 10.500.000 rupiah ditambah 10 juta menjadi 20.500.000 rupiah. Jadi rencana penggantian mesin tersebut akan mengakibatkan penambahan investasi yang merupakan kas keluar sebesar 40 juta dan memberikan tambahan kas masuk operasional setiap tahun sebesar 20.500.000 rupiah selama 4 tahun.